siapa? Saya dengan Ibu Marta. Oh, Ibu Marta. Iya, bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa dibantu? Saya memiliki sebuah keluarga, seorang suami dan seorang anak, yang dimana suami saya itu tidak seperti gambaran suami-suami yang selama ini saya tahu, bahwa suami-suami yang saya tahu itu adalah pria yang tidak akan tergoda oleh wanita manapun. Dia akan tetap teguh mempertahankan istrinya, dia tidak akan berpaling, bahkan untuk menggoda wanita lain pun tidak pernah. Itu sih. Ya, baik, sebelumnya mohon maaf ya, untuk Bu Marta sendiri sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum sih, baru nyoba aja. Ya, baik, karena Bu Marta belum pernah melakukan sesi konseling, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan konseling ya. Jadi di dalam bimbingan konseling itu ada konseling, salah satunya konseling keluarga, dan di dalam setiap konseling itu ada asas-asas yang harus kita jalankan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Jadi Bu Marta kesini harus dengan sukarela menceritakan tentang permasalahannya secara terbuka tanpa ada paksaan. Lalu ada asas kerahasiaan yang pasti akan kami jaga kerahasiaannya tentang apapun yang akan Ibu ceritakan kepada kami. Lalu sesi konseling sendiri biasanya berjalan selama 30 menit Bu Marta. Jadi jika nanti dalam 30 menit Bu Marta masih belum puas atau kurang puas menceritakan apa yang Ibu rasakan, nanti kita bisa melakukan penjadwalan lagi untuk sesi konseling berikutnya di hari berikutnya dengan waktu yang sama. Saya nggak nyaman dengan pasangan saya merasa saya sudah tidak bisa lanjut lagi. Tapi saya nyaman, jadi gimana ya? Oh, jadi Ibu sudah merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah dilakukan dengan suami Ibu ya? Jadi untuk permasalahan yang sudah terjadi ini, apa sudah pernah dibicarakan sama suami Ibu? Nggak pernah. Kenapa Bu? Padahal kalau misalnya didiskusikan mungkin ada jalan keluar seperti itu. Sebelum didiskusikan nanti dia sudah marah. Oh, bentrok. Oh betul. Tapi apa sih yang udah Ibu lakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Ibu? Mencoba untuk terbuka, mencoba untuk merubah diri menjadi yang dia mau, tapi tetap aja salah. Jadi permasalahan yang terjadi ini suami Ibu menganggapnya adalah kesalahan Ibu. Jadi Ibu berusaha untuk merubah diri seperti itu. Tapi setelah apa yang Ibu lakukan, apakah ada perubahan? Nggak ada sih, sama aja. Lalu Ibu apakah mencoba lagi? Ya, ini sudah berjalan beberapa lama mungkin? Berjalan udah 2 tahun, udah dicoba berkali-kali, tapi tetap begitu. Selalu merasa bahwa saya itu tidak seperti yang dia mau. Jadi saya udah lama pisah kamar, nah sehingga saya tidak punya waktu untuk bicara berdua. Dia juga menolak untuk bicara berdua. Kira-kira bagaimana ya? Oh, kalau misalnya seperti itu, apakah tidak bisa mengajak keluarga untuk berdiskusi? Mungkin bisa Ibu coba dulu untuk mengajak keluarga. Coba berarti ya. Kalau misalnya keluarganya lebih memihak dia, tidak memihak saya? Kita cari keluarga yang netral, atau bisa juga kita membawa keluarga dari kedua belah pihak, jangan dari salah satu pihak. Jadi tidak memberatkan Ibu sebagai istri dan memberatkan suami Ibu juga, karena ada yang kita pertimbangkan di sini yaitu anak, gitu. Karena Ibu sudah memiliki anak, jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut, Bu. Biasanya kalau pasien-pasien yang sebelumnya apa punya masalah yang kayak gitu? Iya, punya. Dan sebelumnya untuk orang-orang yang kesini, saya selalu meminta mereka untuk mencari planning selanjutnya. Kalau misalnya dibicarakan dengan keluarga saya itu tidak dekat dengan saya, dan keluarganya dia itu lebih banyak membela dia sih. Kalau misalnya dari pihak ketiga lagi, apa ada ya? Bisa, kalau misalnya memang pihak tersebut bisa membantu, memang disarankan untuk berembuk bersama-sama, Bu. Saya ceritakan awal mula perkaranya. Awal mula perkaranya adalah
dan dia terpaksa memutuskan pacarnya itu supaya direstui oleh ibunya. Ternyata setelah setahun menikah barulah tuh paham kalau ternyata si suami saya ini tuh tidak bisa menerima saya dan tetap menjadikan pacarnya ini sebagai orang yang dia sukai, sehingga dia berselingkuh dengan orang-orang yang setipe. Kalau saya ketahuan dia selingkuh sama satu orang ini, terus nanti saya ceritain, oh kenapa ya kok dia selingkuh sama ini, baru dapet itu ntar dia udah putus lagi, ganti lagi. Tapi kalau saya perhatikan, dia selalu mencari pacar yang seperti mantannya ini. Nah, kalau misalnya saya bertanya sama dia tuh, dia pasti selalu merasa emosi dan merasa bahwa saya tega gitu. Ya. Berarti ibu sudah pernah membicarakan ini kepada suami tentang apa yang dia lakukan itu salah? Nggak pernah berbicara seperti itu sih, lebih ke menanyakan kenapa dia berselingkuh. Selalu dia bilang kalau dia tidak nyaman dengan saya, dia tidak bisa menerima saya. Apakah ibu juga bertanya kenapa suami ibu tidak bisa menerima ibu? Saya sudah menanyakan itu tapi tidak pernah mendapat jawaban, lebih ke emosi, marah, dan dia pergi. Ibu selalu menanyakannya di saat apa Bu? Mungkin di saat suami ibu sedang lelah, pulang kerja, atau saya menanyakannya sih mungkin di waktu yang salah ya, karena setiap kali saya tahu dia selingkuh saya bertanya itu, tapi awalnya memang udah ada emosinya sih. Jadi saat dia ketahuan saya menanyakan kenapa kok nggak puas dengan saya, dan dia selalu dengan emosi dan tidak pernah menjawab pertanyaan saya itu. Kalau misalnya saya berubah menjadi seperti mantannya itu bagaimana? kalau misalnya itu bisa membuat ibu nyaman, dilakukan nggak apa-apa Bu. Tapi sekiranya itu membuat ibu semakin tidak nyaman, jangan dijalankan Bu. Karena bagaimanapun kita harus menjadi diri kita sendiri dan harus diterima sama orang lain. Jangan sampai nanti ibu diterima karena ibu menjadi orang lain. Kalau saya udah mencoba untuk kata teman-teman saya yang lebih senior dalam pernikahan, mereka bilang bahwa suami istri itu harus bisa saling menyemangati. Saya mencoba untuk menyemangati, saya mencoba untuk mengerti dia, tapi seperti tidak terlihat gitu, kayak apa yang saya lakukan itu nggak berarti apa-apa di dia gitu. Sedangkan kalau misalnya menurut teman-teman saya harusnya itu menjadi suatu pengorbanan, bahwa oh istri saya sudah berjuang, oh istri saya sudah menjadi orang yang lebih baik, kan biasanya begitu. Cuman ya itu tidak pernah mendapatkan pandangan seperti itu. Jadi sejauh ini yang sudah ibu lakukan untuk memperbaiki rumah tangga ibu apa saja? Saya udah mencoba untuk merubah diri saya yang tertutup menjadi lebih terbuka, lebih mengerti kalau misalnya dia pulang malam untuk pekerjaannya, lebih mengerti kalau dia tidak bisa menghabiskan waktu untuk anak saya dan saya, terus lebih ke menyiapkan makan, mengurusi anaknya, menyiapkan kalau dia tugas dinas luar, ya gitu. Kalau untuk anak ibu sendiri, bagaimana hubungannya dengan ayahnya? Anak saya kan masih umur 2 tahun ya, dia tuh lebih senang dengan sosok laki-laki. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh ayah, apa-apa ayah. Jadi kalau misalnya teman-temannya bilang ya aku mau pergi sama ayah, dia tuh lebih senang kalau kita pergi sama ayah gitu. Dan suami saya juga untuk ke anak saya sih baik ya, dia tidak pernah menunjukkan sisi jeleknya, dia tidak pernah menunjukkan sisi dia itu tidak baik kepada saya di depan anak saya. Dia selalu menunjukkan bahwa dia adalah suami yang baik di depan anak saya. Cuman ya saya nggak tahu nih nanti kedepannya apakah akan terus begini atau nanti anak saya akan menyadari saat kami bertengkar. Untuk permasalahan yang lain dalam rumah tangga ibu, apakah masih ada yang mau ibu ceritakan selain perselingkuhan atau
lain dengan suami ibu boleh diutarakan di sini. Perselingkuhan doang sih lebih masalah utamanya, karena orang tuanya baik sama saya, orang tuanya memperlakukan saya dengan baik, keluarganya juga baik sama saya. Kita sering kumpul keluarga dan itu tidak pernah mengungkit bahwa saya itu bukan menantu yang baik, saya itu tidak pernah dianggap sebagai orang ketiga, selalu saya dianggap sebagai anak mereka. Ya, permasalahan yang utama sih sebenarnya lebih ke hanya selingkuh sih ya. Kalau untuk hal-hal yang lainnya sih nggak ada sih. Cuman ya gitu kan, kalau misalnya dia sudah berselingkuh sama aja seperti kayak dia sudah tidak menjadi pasangan saya lagi. Kalau untuk dengan suami, apakah tidak bisa diminta waktunya untuk berbicara berdua secara serius membicarakan permasalahan ini, Bu? Apakah ibu belum pernah atau sudah pernah tapi bagaimana? Saya mungkin lebih ke arah takut sih. Kalau misalnya nanti dibicarakan serius dan ternyata jawaban yang dia berikan itu tidak seperti yang saya harapkan, mungkin lebih ke kalau misalnya dia memberikan jawaban yang tidak saya inginkan, saya akan menyesal untuk menanyakan hal itu. Baik, lalu kalau untuk orang tua ibu dan suami ibu, apakah sudah mengetahui ini ataukah hanya ibu menyimpan sendiri saja? Belum, jadi masalah itu tidak ada yang tahu, hanya saya saja sama suami saya, karena keluarga itu melihat kami itu baik-baik saja dan ibunya kan juga dengan kondisi yang tidak sehat. Nanti kalau misalnya kita menceritakan bahwa kita punya masalah, ibunya malah sakit dan itu malah berimpact ke banyak hal. Jadi saya lebih ke menahan diri supaya tidak terlihat, dan suami saya juga bekerja sama sih untuk hal itu. Jadi kalau orang lihat di luar itu kita baik-baik aja, nggak kayak orang yang lagi bertengkar. Jadi hanya saya dan dia yang tahu, dan masalahnya itu lebih ke dia menginginkan saya untuk menyetujui bahwa dia memiliki sikap yang suka untuk berganti pasangan, tapi saya tidak bisa untuk prinsip itu. Jadi ibu lebih baik menyimpan ini sendiri. Ya, lebih baik begitu sih. Soalnya kalau dibicarakan juga pasti kayak saya membicarakan ke teman saya, selalu perkataannya ya udah mending pisah aja, selalu begitu. Kalau misalnya saya cerita lagi ke orang yang lebih usia, itu malah lebih disalahin lagi. Kenapa kamu mau menikah dijodohin kayak begitu? Kan kamu pasti tahu dong kalau dijodohin itu tidak baik ujungnya. Jadi setiap saya menceritakan di 1-2 orang, jawaban yang diterima itu selalu tidak memberikan saya solusi, sih lebih memberikan saya ke ya udah selesai gitu. Sedangkan kan saya tidak bisa selesai begitu saja kan. Tapi untuk dari hati kecil ibu sendiri, untuk rumah tangga ibu ini sebenarnya ibu mau seperti apa, mau menjadikan rumah tangga ini seperti apa, apakah ibu harus bertahan atau bagaimana dari hati kecil ibu sendiri? Kalau saya sih pengennya sih sampai tua ya, karena bagi saya pernikahan itu satu untuk selamanya. Lebih ke kita itu kan menikah bukan untuk sekedar sehari 2 hari, tapi lebih ke sampai nanti kita udah tua, kita punya teman cerita, kita punya teman berbagi, terus bisa melihat anak-anak kita besar, dewasa, menikah dan punya anak lagi mereka. Itu sih sebenarnya yang saya inginkan. Cuman ya kalau misalnya memang dia melakukan ini terus kan akan ada masa dimana saya sudah habis untuk bersabar. Nah, Bu Marta, karena tadi dari semua yang ibu ceritakan dan semua yang ibu lakukan itu sudah diutarakan, apakah Bu Marta memiliki planning ke depannya? Sepertinya sih baru beberapa planning. Oh ya, jadi di sini saya punya form isian untuk planning yang akan Bu Marta lakukan untuk bisa dibicarakan sama suaminya. Mungkin untuk rumah tangga bisa ditulis di sini untuk menjadi bahan evaluasi kita di sesi berikutnya. Silakan ditulis dulu. Berarti langkah-langkahnya disesuaikan dengan form yang ada di sini. Iya. Dan di situ juga ada planning yang akan ibu lakukan ke depannya seperti apa.
bisa ditulis semuanya di situ. Dan ada beberapa isian biodata diri juga. Kalau sudah, ya, baik. Kita bacakan ulang di sini ya Bu. Oh, jadi di sini Ibu memiliki rencana kedepannya untuk membicarakan berdua sama suami secara serius ya Bu. Karena tadi yang seperti Ibu ceritakan, Ibu belum pernah untuk membicarakan berdua sama suami Ibu. Baik, yang kedua di sini ada mengajak keluarga kedua belah pihak untuk berbicara bersama-sama. Ya, yang ketiga di sini jika memang tidak ada solusi sama sekali akan mengajak pihak ketiga. Oke, baik. Sampai sini kira-kira apakah ada lagi yang mau Ibu ceritakan? Sepertinya sudah jelas. Oh, sepertinya sudah jelas. Baik Bu Marta, karena sesi konseling kita sudah berjalan selama 30 menit, apakah masih ada yang ingin Ibu bicarakan lagi? Ya, sepertinya masih ada. Mungkin sesi selanjutnya kita akan lanjut untuk pembicaraan yang lebih lanjut lagi. Oh baik, jika Bu Marta menginginkan untuk sesi konseling kita berjalan lagi di sesi berikutnya, nanti saya akan menjadwalkan sama Bu Marta. Saya nanti akan mengkontak Bu Marta dari biodata yang tadi sudah diisi. Saat ini. Baik, saya rasa sudah cukup untuk sesi konseling kita kali ini. Semoga Bu Marta mendapatkan solusi dan bisa menjalankan yang tadi planning sudah Ibu tuliskan. Terima kasih Bu Marta, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga.